wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU terkait dengan tes kemampuan verbal atau kemampuan analogi. Nah, teman-teman, ini juga merupakan tes yang wajib kita kuasai atau kita pahami ya. Karena dalam beberapa soal TIU pasti akan ada sekitar 2, 3, atau 4 lah soal yang akan kita temukan terkait dengan kemampuan verbal atau kemampuan analogi ini. Nah, kemampuan analogi itu sendiri adalah kemampuan kita dalam menentukan padanan atau hubungan antar dua kata atau lebih gitu ya. Sehingga hubungan itu juga bisa atau berlaku untuk kata yang berikutnya atau kata yang ditanyakan nanti di soalnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat untuk soal yang pertama, kita langsung lihat ya. Ini kan ada pasien, kemudian rumah sakit. Jadi pasien itu pasangannya sini dituliskan rumah sakit. Nah, kira-kira masinis ini padanan kata yang tepat untuk masinis itu apa? Kita harus lihat dulu nih hubungannya apa. Karena kata kuncinya ya kita harus cari hubungannya terlebih dahulu, ya kan? Pasien itu kan adalah orang yang sakit ya, orang yang sakit tetapi tinggal di rumah sakit. Kalau orangnya sakit tinggal di rumah gitu berarti namanya bukan pasien kan, ya orang sakit aja. Tapi kalau pasien tentu orang yang sakit dan tinggal di rumah sakit atau berada di rumah sakit. Berarti kita udah dapat hubungannya antara dua kata ini. Jadi pasien berada di rumah sakit. Jadi hubungannya adalah berada di. Maka untuk kata yang berikutnya kita udah bisa tentukan nih hubungannya atau padanan kata berikutnya. Kalau masinis berarti berada di mana? Apakah masinis berada di stasiun? Atau di rel, di klinik, di kereta api, atau di kapal? Kalau di rel udah pasti bukan ya. Kalau di klinik udah pasti juga bukan. Kalau di kapal juga bukan. Nah, pilihannya stasiun dan kereta api. Nah, teman-teman juga harus jeli ya. Terkadang kita langsung menyilang A, yaitu stasiun. Kalau stasiun itu kan dia luas ya. Jadi stasiun itu ada kereta apinya, ada loketnya gitu ya, ada pos satpamnya ya. Banyaklah di situ. Tapi kalau untuk masinis itu sendiri, dia beradanya udah pasti dia berada di kereta api ya, atau di dalam kereta api. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Oke, berikutnya soal yang kedua. Yang kedua katanya bintang, langit. Maka rumput, oke. Kita lihat dulu ya hubungannya bintang, langit. Nah ini gampang ya, bintang itu berada di langit. Berarti hubungannya masih sama ya, berada ya. Berarti bintang berada di langit. Maka rumput itu atau ada di gitu ya, bintang ada di langit. Berarti rumput ada di mana? Ada di golf, lapangan, sapi, kandang, atau sangkar. Lebih tepatnya dia ada di lapangan, ya kan? Jadi jawaban yang tepat tentu saja adalah yang B. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Bahasa etimologi masyarakat. Nah, kita cari dulu nih hubungannya. Bahasa etimologi. Etimologi ini berkaitan dengan ilmu. Jadi etimologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang arti kata atau ilmu, bisa kita katakan ilmu yang mempelajari tentang kata atau bahasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat hubungannya di sini udah dapat ya hubungannya bahwa etimologi atau bisa kita katakan bahasa atau ilmu yang mempelajari tentang bahasa namanya adalah etimologi. Maka ilmu yang mempelajari tentang masyarakat namanya apa? Apakah demografi, geografi, IPS, ekonomi, atau sosiologi? Udah pasti jawabannya adalah sosiologi. Karena masyarakat itu kan hubungannya ke sosial gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat itu adalah sosiologi. Oke, gampang ya. Berikutnya soal yang keempat. Nah, soal yang keempat kita lihat biasanya kita juga menemukan bentuk soal yang hanya diberikan seperti ini ya. Jadi kita harus menentukan dua kata yang hubungannya sama nih dengan hubungannya pada soal di sini. Nah, jadi laki-laki jantan. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? Apakah A, pria keren, atau B, wanita pendek, C, tinggi semampai, atau D, langsing kurus, atau E, perempuan betina? Kita lihat, laki-laki dan jantan. Nah, sekilas terlihat sama ya, laki-laki ya jantan ya laki-laki gitu ya. Tetapi ternyata ada perbedaannya. Kalau laki-laki ini adalah sebutan jenis kelamin gitu ya, untuk makhluk hidup yang bernama manusia. Jadi kalau manusia itu kita lebih menyebutnya dengan laki-laki. Kalau dia jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Tapi kalau jantan ini biasanya kita sebutkan untuk makhluk yang bernama misalkan binatang gitu ya. Nah, kalau binatang kan jarang ya, itu
pasti kita nyebutnya jantan gitu ya. Jadi kira-kira untuk hubungan yang tepat ya, atau untuk kata yang berikutnya yang memiliki hubungan yang sama dengan laki-laki dan jantan ini yang mana? Kalau pria dan keren rasanya bukan ya, wanita pendek juga bukan, tinggi, semampai juga bukan, langsing atau kurus juga bukan, yang lebih tepat adalah yang E, perempuan betina. Jadi perempuan ini adalah sebutan jenis kelamin untuk makhluk hidup ya yang bernama manusia gitu ya, katakanlah seperti itu. Kemudian kalau betina ini untuk hewan atau untuk binatang. Jadi lebih tepat ya, hubungannya sama gitu ya, atau padanannya sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal yang kelima, Juni, Maret. Kira-kira hubungan yang tepat apa? Kalau kita lihat bulan Juni ini itu setelah bulan Maret ya. Berarti ini hubungannya berdasarkan urutan, sudah pasti. Nah, bulan Juni ini adalah 2 bulan setelah bulan Maret. Jadi setelah bulan Maret itu kan ada bulan April dan bulan Mei gitu ya. April, Mei, berarti 2 bulan setelah Maret berarti bulan Juni. Nah, jadi kita dapatkan hubungannya adalah bulan Juni ini adalah 2 bulan setelah bulan Maret. Nah, kalau yang A kira-kira apakah bulan Mei ini adalah 2 bulan setelah bulan Juli? Bukan ya. Kalau untuk yang B, gelap dan terang, nah ini bukan, gelap dan terang ini bukan urutan ya. Tadi kan kita sudah dapatkan hubungannya berdasarkan urutan. Jadi kalau gelap dan terang bukan urutannya. Kalau C, Minggu dan Kamis. Apakah Minggu itu 2 hari setelah hari Kamis? Coba ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, baru Minggu. Ya, betul ya. Minggu itu 2 hari setelah hari Kamis, betul. Kalau menit dan jam? Nah, kalau menit dan jam ini tidak bisa kita tentukan urutannya gitu ya. Kalau yang E, November, September. Apakah November itu 2 bulan setelah bulan September? Tentu bukan ya, karena November itu 1 bulan setelah September, karena setelah September kan Oktober, baru kemudian November. Jadi jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang C. Jadi Minggu adalah 2 hari setelah hari Kamis. Soal yang ke-6. Zebra, binatang. Nah, ini kira-kira hubungannya apa? Nah, ini gampang ya, zebra, binatang. Berarti zebra itu termasuk ke dalam jenis binatang. Kira-kira untuk 2 kata berikutnya yang memiliki hubungan yang sama dengan 2 kata ini apa? Apakah anak dengan ibu? Bukan ya, karena tadi dia hubungannya jenis gitu ya. Kucing, tikus juga bukan, kamar rumah juga bukan, pohon jati juga bukan. Yang lebih tepat mawar dan bunga, karena mawar itu adalah jenis atau termasuk dalam salah satu jenis bunga. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang ke-7. Oke, nah ini beda lagi ya teman-teman ya. Coba perhatikan. Ini ada lebat, di sini ada laut. Nah, kira-kira yang lebat itu, kalau ini lebat ya, kalau ini laut. Nah, kalau kita lihat di sini lebat. Lebat itu lebih, kalau kita coba ya, lebat pohon. Pohon itu lebat, bisa jadi ya. Kalau pohon itu lebat, laut itu ikan. Nah, saya rasa tidak cocok ya. Kemudian lebat hijau, ini sudah pasti bukan. Lebat gundul, laut samudra. Oke, nggak tepat juga. Kalau ini lebat hujan atau hujannya lebat, terus lautnya ombak, nggak nyambung ya. Coba kita yang E. Lebat hutan, jadi hutan lebat, jadi kita baca dari belakang ya. Hutan lebat, laut itu luas. Nah, saya rasa yang E yang paling tepat ya, yaitu oke, jadi kalau kita masukkan di sini ya, titik-titiknya ini adalah hutan dan luas. Jadi hutan itu lebat, laut itu luas. Jadi jawaban yang benar atau yang lebih tepat adalah yang E. Berikutnya soal yang ke-8. Keras. Nah, keras ini kan adalah sifat yang dimiliki oleh sebuah benda gitu ya, atau sebuah benda mati ya, keras. Kemudian ini sutra, sutra ini adalah termasuk bahan atau benda juga. Jadi kalau kita lihat di sini keras, siapa yang sifatnya keras di sini? Bisa jadi batu, betul ya, besi juga keras. Kalau benda ini sifatnya umum ya, jadi ini udah C ini udah pasti kita coret saja. Baja juga keras, yang E lembut, nah udah pasti bukan. Jadi yang tepat yang mana? Kita lihat sutra. Jadi kalau tadi ada benda sifatnya keras, terus kalau sutra ini sifatnya apa? Sifatnya dia apakah halus, ulat, atau kain? Sifatnya halus yang pasti ya. Jadi yang lebih tepat tentu saja adalah yang A. Jadi batu itu keras, sutra itu halus. Nah, jadi jawaban benar adalah yang A.